Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pas saya masih kerja di Bali itu kan, itu pernah saya yang nggak punya uang sama sekali. Iya. Aduh, itu sedih banget. Nggak punya uang sama sekali. Kuat saya cerita. Orang tua juga, mama kan jauh juga, dan dia juga 5 hari saya pernah nggak makan. Serius? Iya, aduh. Nggak kuat saya kalau ingat itu. Kan saya bikin konten kan, di 2 orang duduk. Nah, kan saya selawat tuh. Nah, habis di dalam video itu kan saya nanya, dua-duanya sih saya tanya, punya pacar atau enggak itu. Iya. Tapi dua-duanya juga jawab enggak. Yang satunya jawab udah putus katanya kan. Udah putus. Iya. Terus sebenarnya tuh itu sih nggak penting. Iya ya. Kayak dia mengkonfirmasi, oh saya available nih, saya siap. Nah, habis itu selawat kan. Nah, ayo kita selawat bareng, saya bilang kan. Iya. Tapi dia katanya ngaji aja saya belum bisa katanya kan. Oh ya. Gitu. Terus dia minta diajarin ngaji, terus dia bilang dia ngefans sama kakak, dibilang kan. Wih. Nah itu kok bisa langsung ngefans gitu? Iya, makanya saya juga heran gitu kan. Klise banget ini. Baru ketemu ngefans gitu loh. Pas nextnya ketemu kan, ngajarin tuh ngaji. Oh jadi ada kelanjutannya. Ya, tapi nggak dibikin, jadi nggak dibikin video gitu. Oh gitu. Ya, habis itu kan saya ajarin. Ada yang berlanjut begitu ya. Ajarin. Diajarin ngaji beneran? Iya, ajarin ngaji beneran. Karena dari dasarnya aja dia masih baru-baru gitu kan. Makanya keren. Luar tapi biasa. itu sih saya ngajarnya bukan untuk kayak gimana ya, cuman yang penting ikhlas dah ngajarin. Iya. Dia mau gitu, dia mau belajar. Gitu. Dia baper nggak sih? Ya habis diajarin ngaji dia malah bilang suka. Aduh. Sementara saya kan, waduh, belum gitu. Kan saya merasa gimana gitu kan? Merasa gimana? Belum siap. Pokoknya, iya, karena waktu saya fokusin video itu nggak ada niat gitu buat. Oh iya. Nggak ada niat buat cari cewek. Iya, selain fokus karir aja gitu ya. Iya serius, aku masih oke, akhirnya kita konfirmasi. Jadi aku benar-benar ngeliat cewek itu langsung bilang ngefans. Itu kalau kita ngeliat ini lebay banget gini kok baru ketemu terus didengar sholawat, dengar ngaji terus langsung ngefans gitu. Dan ternyata itu beneran ya. Iya emang beneran. Luar biasa. Makanya aku pikir berarti setelah ketemu di video itu akhirnya berlanjut gitu, dia mau belajar gitu. Itu luar biasa Van. Jadi kayak dakwah juga sih, maksudnya orang kan jadi tergerak kan mau belajar gitu kan. Selain itu ada lagi cerita yang sejenis gitu, yang maksudnya yang seperti itu, yang baper mungkin, atau kamu yang baper gitu? Kalau saya bikin konten sih ya pakai perasaan biar apa ya? Oh biar gitu, itu rahasianya gitu ya. Kita harus menghayati gitu ya. Dan kan di konten gembel saya itu kan saya sering bilang ke target curhat-curhat gitu. Kalau saya itu asli Sumbawa, tapi ada yang komen tuh
dia bilang kalau emang bukan orang Sumbawa jangan ngaku orang Sumbawa katanya kan. Oh gitu. Iya, tapi saya abaikan saja. Skip aja. Iya. Jadi kamu cara masuk ke cewek itu biar mau ini tuh ngomong dulu gitu ya. Kayak secara tidak langsung kenalkan diri dulu dari mana, terus kenapa gitu ya. Macam-macam sih. Macam-macam ya. Ada yang langsung misalnya numpang duduk, terus minta air. ya kayak nyari perhatian kayak gimana caranya nyari perhatian. Ya udah jelek-jelekin suara dulu. Oh gitu. Ya. Bikin mereka ketawa gitu. Iya, bikin untuk diremehkan dulu lah, tapi kita ubah lah respon yang awal itu menjadi iya. ya itu dah. Itu pelajari dari yang tadi tuh, yang atau ada bacaan gitu atau memang dari siapa nih XX Dito itu tadi? Ya Dari dia konsepnya ya emang dari situ. Maksudnya cara kan nggak mungkin kan tiba-tiba datang, Mbak aku numpang duduk ya ngamen. Ya gitu. belajar dari situ juga sih. Jadi kayak ada triknya gitu bikin mereka meremehkan kita dulu, terus tiba-tiba bikin mereka Ya, kagum. tapi kita harus pede dulu diketawain gitu kan. Harus Kalau kepala kita gitu, harus kuat. kalau kita nggak pede, aduh, pasti kita udah lari dulu. Oh ya tadi kan saya bilang menghayati itu kan. Nah, jadi kan saya sering cerita sama target saya itu kalau saya asli Sumbawa Iya. dan orang tua saya itu pisah, itu kan. Oh iya. Nah, saya mungkin- baru tahu. Ya, Saya baru tahu. nah, saya berarti jarang nonton nih. Ya kalau itu saya nggak nonton. Oh, Waduh, I'm sorry to hear that. Oke. konten gembel pokoknya. Itu kan saya pernah juga ngeluarin air mata dengan curhatan-curhatan kayak gitu. Curhatannya beneran gitu. Ya beneran. Iya. Ada juga sih yang DM gitu. Itu ceritanya beneran gak sih? Kayak orang tuanya pisah, neneknya gini gitu kan? Ya itu emang beneran di kenyataan gitu. Iya. Ya makanya saya kalau ngomong itu apa adanya gitu kan. Iya. Jadi Jadi saya sangat dari hati kena ke hatinya mereka ya, gitu. saya sangat apa ya? Pakai perasaan sekali gitu kan Iya, kalau iya. nyampeinnya gitu. Oh, jadi wajar orang-orang yang nonton itu benar-benar tersentuh gitu Iya. pada pokoknya orang yang komen itu benar-benar positif semua, serius. Positif semua dan mereka tuh kayak bilang apa ya, kayak simpati gitu loh, kayak menaruh empati gitu sama. Nah, kalau orang yang mungkin jarang nonton konten-konten yang seperti itu kan kadang konten-konten yang seperti ini kan sering diremehin tuh sama orang-orang kan, termasuk ya kita juga pernah sih sedikit curiga ini Ivan ini kok bisa disetting seperti ini gitu. Jadi ternyata luar biasa ya, bisa apa namanya, orang itu kalau memang dari hati kita ajak ngobrol ternyata memang langsung kena gitu ke hatinya gitu. Nah, yang Berarti penting bukan cuman konten yang seperti orang bilang kan, ada konten yang cuman nyari ini doang, sensasi doang gitu, berubah jadi gembel terus gini-gini, padahal itu sebenarnya enggak, maksudnya cuman nyari simpati doang gitu. Nah, kalau aku lihat di sini kan seperti kamu bilang tadi ada nilainya gitu, kamu bisa ngajak orang komunikasi kan, jadi kayak triknya itu loh. Jadi mungkin itu yang bisa dipelajari sama teman-teman kalau misalnya mau bikin konten itu ya harus dari hati gitu ya kali ya. tapi jangan dijadiin gembel dulu ya. Jadi oh gitu. Iya. Gimana? Maksudnya jangan apa ya? Kan nggak gembel nih. Terus mau jadi gembel dulu biar bisa kayak saya gitu, jangan gitu kan. Harus kreatif lah. Orang tuanya misalnya nih masih ada kan. Masih beneran. Ntar disuruh pisah duluan baru itu kan bahaya. Mau disuruh kayak real life ya jangan lah. Intinya Ya. kita harus apa adanya lah gitu. Iya. Oke. Jadi aku benar-benar minta maaf, aku baru tahu. Dan apa ya, untuk menghadapi itu tuh kamu kayak gimana sih Van? Maksudnya apakah ada momen-momen kamu pas orang tuamu pisah gitu, kamu sempat apa kan namanya, orang broken home kan kadang anak-anaknya yang jadi kehilangan arah gitu kan, yang jadi nakal gitu kan. Nah, kamu kok bisa nggak nakal gitu? Maksudnya kok bisa kamu malah ke hal-hal yang positif gitu? Ya karena apa ya? Karena saya juga mikir gitu, nakal nggak ada untungnya juga kan.
Nah ini keren nih. Iya. Jadi ya udah milih baik aja gitu. Merokok, minum, nggak pernah. Nggak pernah. Oke, good boy. Iya, jadi apapun masalah ya udah positif aja gitu ya. Tapi sempat terpukul nggak sih? Sempat maksudnya kok gini gitu? Atau ya udahlah itu keputusan orang tua pernah. gitu. Pernah. Pas saya masih kerja di Bali itu kan, itu pernah saya yang nggak punya uang sama sekali. Iya. Aduh, itu sedih banget. Nggak punya uang sama sekali. Kuat saya ceritanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tisu ada tisu. Aduh. Apa ya? Di Bali nggak ada uang, terus pas-pasan hubungi orang tua bingung. Orang tua juga, mama kan jauh juga, dan dia juga apa ya? Ada keperluan juga kan? Iya, dengan urusan sendiri gitu ya, dengan persoalan sendiri gitu. 5 hari saya pernah nggak makan. Serius? Iya, aduh. Gila. Terus gimana bisa bertahan 5 hari nggak makan? Nggak kuat saya kalau ingat itu. Oh, jadi titik terendah ya saat itu ya. Ya Allah. Oke. Jadi gitu guys. Jadi semua orang itu pasti punya titik nadir ya, titik terendah gitu. Oke. Minuman. Waduh, kita harus minum dulu nih. Nggak apa-apa, itu jadi motivasi buat orang lain, dan itu pahala buat kita. Jadi gimana ceritanya bisa bertahan 5 hari nggak makan di Bali? Dan orang tuanya tahu nggak, Pan? Emang pernah saya kasih tahu, kadang saya pendam sendiri gitu. Iya. Tapi akhirnya bisa dilewati kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, siapa yang nyangka kan kalau orang-orang yang kita lihat kayak gampang banget hidupnya gitu, dia berani, ternyata punya titik sedih. Oke, terus apa yang terjadi setelah itu? Maksudnya itu kan masa-masa yang sulit gitu. Dan masa yang sulit itu biasanya kita lebih dekat sama Tuhan kan? Iya. Nah, dan kerennya kamu itu, kamu walaupun sedang benar-benar merasa sulit, tapi nggak apa ke hal-hal yang negatif gitu. Nggak pernah saya berpikiran untuk ke hal negatif. Iya, benar. Tapi saya tuh tetap sholat. Jadi lebih semakin dekat dia ya, sama Tuhan, kan? Karena kalau karena Tuhan itu adalah jalan terbaik dah untuk kita kayak curhat gitu kan. Iya. Jadi saya kalau ada masalah atau nggak ada masalah ya tetap ingat Tuhan gitu. Iya. Luar biasa. Terus orang yang benar-benar bikin kamu kayak di masa-masa sulitmu itu dia ada, itu siapa orangnya? Ada nggak orangnya gitu? Waktu kayak misalnya pas di Bali kamu sampai nggak makan 5 hari. Itu belum terlalu fokus bikin konten gitu. Iya. Ada nggak misalnya orang yang kamu benar-benar kalau ingat kesuksesanmu sekarang, ada orang yang dulu pernah bantu saya gitu? Atau memang kamu udah jalanin sendiri gitu sampai sekarang gitu? Siapa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Berarti kamu lebih milih memendam sendiri gitu apa gitu? Ya kalau saya punya pernah juga saya makannya telur aja gitu. Nggak ada nasi gitu? Nggak. Telurnya rebus di Magicom lagi. Oh, astaga. Oh iya. Dan kalau
pas gajian pertama itu kan gajian pertama punya gajian itu dah beli beras. Nah tapi lauknya itu ya telur biar bisa ngirit kan, biar bisa bertahan. Jadi bagaimana supaya nggak banyak pengeluaran gitu? Ya biar bisa bertahan juga sampai gajian lagi gitu. Berikutnya. Berapa lama emang waktu itu di Bali? Berapa lama ya? Nggak terlalu lama-lama amat. Nggak sampai setahun? Nggak. Oh iya. Tapi itu benar-benar sendiri gitu? Iya sendiri. Iya bahkan orang tua pun nggak tahu ya. Maksudnya kamu pernah sampai di titik yang sulit tadi, mereka kamu nggak ngasih tahu gitu? Cuman kayak nggak ngeluh gitu ke mereka? Ngeluhnya sih di dalam hati kok. Iya. Kok gini gitu. Kok gini sekali hidup saya gitu kan. Akhirnya saya tetap berdoa. Kan saya itu walaupun saya lagi kerja itu kan YouTube aja ujung-ujungnya pengen saya itu dah makanya karena itu yang kamu suka gitu. Itu yang kayaknya mudah saya lakukan gitu. Iya sih, kita akan gampang berkarya di bidang yang kita benar-benar sukai gitu. Waktu kuliah jurusannya apa waktu itu? Perhotelan, oke. Pernah itu kan berhenti juga kerja gara-gara corona kemarin di Sumbawa. Oh iya. Oke. Berarti ke depan masih tetap akan fokus ke YouTube ya? Karena memang YouTube ini sudah menjadi kayak inilah sekarang ya, kayak apa ya? Jadi untuk saat ini gitu, ini jadi sumber penghasilan gitu. Ya. Alhamdulillah, syukuri aja apa yang kita dapat gitu. Saya aja nggak nyangka bisa sampai posisi di sekarang gitu kan. Yang awalnya sering diremehin, tapi alhamdulillah sekarang banyak yang lihat ya. Yang awalnya kan saya biasanya nonton orang di YouTube, tapi sekarang ditonton. Oke. Wah, luar biasa. Duh, aku sampai luar biasa nih. Dulu saya sering komen-komen di video-videonya orang gitu. Di video kayak idola saya gitu. Semoga jadi komennya itu semoga YouTube saya bisa sukses seperti YouTube-nya idola saya. Gitu. Ya, tetap saya komen kayak gitu. Luar biasa. Oke, Pan. Sekarang saya pengen kamu ngasih tips lah ke teman-teman gitu yang baru memulai gitu, yang sedang berusaha untuk bisa sampai di posisi sekarang gitu. Kayak membangun YouTube gitu. Membangun YouTube gitu, atau secara umum lah bagaimana supaya sukses gitu. Setelah kan kamu udah ngelewatin banyak hal nih dari awal sampai sekarang, kan nggak mudah ya. Nah, coba sekarang apa yang orang-orang tuh harus lakukan gitu supaya tetap kuat gitu. Yang pertama kira-kira apa? Buat teman-teman sih jangan pantang menyerah, cobaan itu pasti ada gitu kan. Dan jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa itu kan sombong gitu. Iya, benar. Berarti tetap ingat Tuhan ya? Ya, karena Tuhan itu segalanya. Ya, luar biasa. Jadi pokoknya tetap semangat. Dan satu lagi, apa ya? Apa? Bingung saya cara bilangnya. Apa nih? Harus ada percaya diri, kayak support dari orang tua gitu. Gimana sih cara bilangnya? Jangan, maksudnya walaupun nggak disupport gitu sama orang tua gitu. Maksudnya? Atau doa orang tua. Ya jangan jangan sekali-sekali durhaka gitu. Ya, durhaka sama orang tua, karena doa orang tua itu sangat. Iya, apapun keadaan mereka gitu ya. Iya, sangat berharga bagi kita gitu sebagai anak gitu. Jadi kita harus Oke.
Oh, luar biasa obrolan kita kali ini, guys. Jadi kalau aku bisa menyimpulkan sih dari perjalanannya Ivan ini benar-benar inspiratif ya. Setiap orang itu punya perjuangan, punya titik-titik yang memang menjadi titik balik gitu. Jadi kalau aku lihat tadi yang bikin Ivan bisa sampai titik sekarang ini adalah yang pertama itu dia anaknya sabar. Jadi sabar itu sangat penting ya, karena kalau kita berjuang tuh pasti nggak enak terus gitu. Ada orang meremehkan, ada tantangan yang kita nggak duga, misalnya udah siap ternyata nggak bisa, nggak jadi karena kendala apa gitu. Banyak yang bilang saya itu punya batas sabar, padahal mereka itu nggak ingat gitu. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang sabar. Nah, luar biasa nih. Kelak akan ada konten-konten dakwah yang lebih wah. Oke, lanjut. Terus yang paling penting adalah persisten. Maksudnya konsisten. Jadi tetap gitu di jalur itu walaupun orang bilang negatif, bilang remehin, bilang apa segala macam, tapi dia tetap aja lanjut gitu. Enggak misalnya ada kan orang fan yang bikin konten jelek kontenmu gitu, menyerah gitu kan, berhenti gitu kan. Ya itu lemah itu yang kayak gitu tuh. Jadi harus kalau kamu emang suka, ya udah kejar gitu. Luar biasa banget malam hari ini. Jadi kita syuting nih malam nih teman-teman. Jadi kalian tadi sudah dengar gimana perjuangannya Ivan membangun YouTube-nya dari nol ya, dari nol sampai sekarang sudah mungkin nanti pas teman-teman nonton ini udah 100k nih. Amin. Amin. Udah dapat silver play button ya. Amin. Wah, luar biasa. Luar biasa obrolan kita malam hari ini, banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, terutama buat teman-teman yang sedang berjuang untuk berkarya apapun bidang kalian, mau di YouTube, mau di bidang yang lain. Semua sama, yang kita perlukan itu adalah sabar ya, sabar dan konsisten. Jadi jangan menyerah, tetap pada jalan kalian. Kalau kalian mau ke A ya udah lurus ke A gitu. Tapi memang di tengah jalan pasti ada rintangannya dan itulah kita diperlukan sabar. Oke, terima kasih Van sudah datang ke sini sampai nggak sempat minum nih kita keseruan ngobrol. Sampai nggak sempat ngapa-ngapain ya, maksudnya yang ada di depan kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk di like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian penasaran seperti apa sih videonya Ivan, langsung aja ke mana Van? Kemana ya? Kemana? naik bis dulu. Langsung aja ke channel YouTube Ivan TS. Ivan TS. IFAN ya. Ya, Ivan TS. Oke. Thank you Van sekali lagi, thank you juga buat kalian yang sudah nonton ya.